Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan pada kita untuk kita semua boleh belajar tentang kebenaran firman-Nya. Mari sebelum kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini, kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setia, pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur, melepaskan segala kelelahan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali bangun. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu Tuhan tanpa penyertaan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, kami tak mampu berjalan sendiri di dalam kami memasuki aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Mari Tuhan berfirmanlah pada kami. Kami siap untuk menerima, mendengar, dan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini, di pagi yang indah, pagi yang cerah pada pagi hari ini, Tuhan masih berikan kesempatan pada kita. Mari kita manfaatkan kesempatan yang indah ini hanya untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu waktu. Ya. Kalau kita berbicara tentang waktu, maka ini tentunya kita berbicara tentang kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kehidupan kita, orang-orang percaya. Untuk kita koreksi diri kita, untuk kita membekali, membenahi segala kekurangan dan kelemahan di dalam kehidupan kita, hingga hidup kita ini boleh lebih hari lebih berkenan di hati Tuhan. Mari kita mau baca di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kedua. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita lewat Mazmur Daud. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Setiap saat aku akan memuji Tuhan, mewarnai kehidupannya dengan satu perubahan hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang bersandar hanya kepada Tuhan. Di sini dikatakan, aku, kata Raja Daud, hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Orang yang hidupnya ada di dalam puji-pujian, orang yang hidupnya ada di dalam ucapan syukur, maka orang itu mempunyai satu temperamen, mempunyai gaya hidup yang berubah. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Menjaga kata-kata kita, menjaga cara kita berbicara. Karena jikalau pujian itu selalu ada dalam kehidupan kita, maka tentunya apa yang keluar dari mulut kita sebagai orang percaya, tentunya itu adalah merupakan satu ungkapan syukur kepada Tuhan. Bagaimana orang dapat memuji Tuhan kalau tidak ada ucapan syukur lewat kehidupannya? Orang yang hati dan pikirannya tidak ada ucapan syukur, saya kira orang itu sulit untuk memuji Tuhan. Karena setiap orang yang memuji Tuhan, Tuhan menghendaki memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh penyembahan dan ucapan syukur. Di situ Tuhan mengetahui ketulusan hati kita. Tuhan mengetahui keadaan pribadi kita sebenarnya itu gimana. Di sini dikatakan, dalam segala waktu aku akan memuji Tuhan. Ini sudah merupakan satu keputusan yang diungkapkan oleh Raja Daud di dalam firman-Nya di dalam Mazmur yang kita baca pada pagi hari ini. Ada ucapan syukur.
merubah satu karakter dari hidup yang lama, kita masuk dalam satu karakter hidup yang baru, di dalam satu dimensi Allah yang penuh sukacita dan penuh dengan pujian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih mengingatkan kepada kita lewat kebenaran firman-Nya, di mana kita boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ya, biarlah kita tidak jemu-jemu untuk mempelajari firman Tuhan, karena kita sebagai orang-orang beriman, inilah satu-satunya kekuatan kita. Kita tidak boleh lemah di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh ragu-ragu. Kita harus punya hati yang pasti, satu komitmen yang jelas. Hatiku, pikiranku selalu dapat mengatakan, di luar Tuhan aku tak mampu berbuat apa-apa. Sehingga segala sesuatu yang kita naikkan kepada Tuhan sebagai pujian kita, itu adalah merupakan dasar hidup kita orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana dengan keadaan kehidupan kita, meniti kehidupan kita di dalam aktivitas kita sepanjang hari dari pagi hingga sampai malam hari ini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tentunya kita selalu ingin hidup di dalam suasana yang penuh sukacita, hidup penuh dengan ketenangan, hidup di dalam pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Namun seringkali kerinduan yang ada di dalam hidup kita ini tidak dapat selalu terwujud dengan baik, karena keadaan hidup dengan berbagai keadaan yang ada di sekeliling kita. Masalah silih berganti, godaan silih berganti, gaya hidup kita yang penuh dengan kesombongan yang seringkali sulit kita taklukkan. Pagi hari ini, apa yang dikatakan oleh Raja Daud, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Orang yang hidupnya penuh dengan pujian, tentunya tidak ada akar baik, tidak ada kedengkian, tidak ada kesombongan. Itulah yang harus jadi koreksi di dalam kehidupan kita, agar kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh menjadi cermin yang indah. Terang Tuhan yang ada dalam kehidupan kita boleh senantiasa terpancar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari selanjutnya kita baca di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ini berbicara tentang waktu. Waktu, tadi sudah saya katakan, menunjukkan satu kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus di dalam Injilnya, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Berarti apa? Hidup harus selalu penuh kewaspadaan. Bila manakah waktunya akan tiba? Tuhan mengingatkan pada kita, waktu kita adalah singkat. Waktu kita adalah tidak lama lagi yang Tuhan berikan pada kita. Bagaimana dengan sikap hidup kita? Apakah kita masih hidup dengan karakter yang lama? Tata cara hidup kita yang lama? Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur yang sudah kita baca, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku.
berarti kita harus sudah meninggalkan karakter, cara hidup kita yang lama. Semuanya harus kita tinggalkan dan kita sadar Tuhan Yesus mengingatkan pada kita, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Berarti hidup ini harus penuh dengan segala kewaspadaan, karena tidak tahu, kita semua tidak akan tahu bila mana waktunya itu akan tiba. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita semua agar kita dapat menyikapi hidup kita pada waktu-waktu ini, pada zaman akhir ini, dunia yang selalu berbicara tentang segala sesuatu yang meresahkan dan menakutkan kehidupan kita. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan mengajak kepada kita agar kita mau tetap memuji Tuhan di dalam segala waktu, setiap saat, dimanapun kita berada. Kita harus belajar dapat memuji Dia, dan pujian itu selalu ada di dalam mulutku, yang keluar dari hati dan pikiranku, sebagai dasar hidupku yang penuh dengan pengharapan. Hidup sebagai orang percaya, aku harus hidup penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan, karena aku tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupanku, baik di dalam segala masalah yang kita hadapi, di dalam pekerjaanku, di dalam rumah tangga dan keluargaku, di dalam sepanjang aktivitasku dari pagi hingga sampai malam. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Namun lebih lanjut, Tuhan Yesus mengingatkan pada kita di dalam Injilnya di Markus, hati-hatilah, berjaga-jagalah. Ini satu peringatan yang luar biasa, yang penuh dengan kasih, selalu mengingatkan pada kita agar kita tidak jatuh di dalam dosa, agar kita tidak hidup di dalam segala kelemahan yang ada di dalam kehidupan kita. Serahkan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan, karena Dialah, hanya Yesuslah yang mampu menolong, menyertai, dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari selanjutnya kita baca di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaatnya di Roma, waktunya sudah dekat. Ini satu peringatan juga bagi kita. Waktunya sudah dekat. Karena itu, bangunlah kamu dari tidur. Kita harus segera sadar waktunya sudah dekat, yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebagaimana yang Tuhan ingatkan kepada kita, hati-hati dan berjaga-jagalah. Tadi sudah kita baca apa yang ditulis oleh Raja Daud. Hendaklah kita memuji Tuhan dalam segala waktu, dalam situasi waktu yang sudah dekat, dalam situasi kita yang harus berjaga-jaga. Namun janganlah hal ini membawa satu keresahan bagi kehidupan kita, tapi biarlah di dalam kita menghadapi situasi keadaan seperti ini,
keadaan yang sudah dekat, keadaan akhir zaman yang penuh dengan tantangan ini, Raja Daud memberikan satu teladan bagi kita. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian selalu ada di dalam mulutku. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini kita sudah mendengar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan mengingatkan pada kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat akhir zaman ini, kita harus tetap berhati-hati dan berjaga-jaga, karena waktunya sudah dekat. Dan di dalam kita menghadapi situasi seperti ini, baiklah kita akan merubah sikap kita, hidup dengan penuh ucapan syukur, hidup penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan, agar kita boleh tetap dikuatkan, disegarkan, diteguhkan iman percaya kita. Dan kita harus yakin, setiap pujian, setiap apa yang keluar dari mulut kita, itu senantiasa hanya untuk memuliakan Tuhan, memuliakan dengan puji-pujian yang keluar dari dasar hati kita, sebagai satu terang yang kita berikan di dalam dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kasih setiamu. Jikalau pada pagi yang indah ini Tuhan sudah berikan bagi kami satu sukacita lewat kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan puji-pujian tetap ada di dalam mulut kita. Puji-pujian selalu mewarnai apa yang kami lakukan sepanjang kehidupan kita, yang keluar dari dasar hati dan pikiran kita, karena kita tahu Tuhan, hanya Engkau yang senantiasa memperhatikan hidup ini, hingga kita boleh tetap hidup sebagai orang percaya dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang indah. Kiranya setiap firman yang sudah Tuhan berikan pada kami boleh mewarnai kehidupan kami sepanjang aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.